tadi pagi, saya duduk di atas sajadah seperti biasa. Tangan terlipat, bibir bergerak, kata-kata mengalir keluar. Sudah bertahun-tahun begini. Tapi entah kenapa hari ini saya berhenti sejenak di tengah-tengah dan bertanya dalam hati, suara siapa ini sebenarnya? Di usia seperti ini, sholat sudah menjadi bagian dari napas. Subuh bangun wudhu sajadah digelar. Itu bukan keputusan lagi. Itu sudah menjadi cara hidup. Dan kita bangga dengan itu, wajar saja. Bertahun-tahun kita jaga. Tidak mudah, tapi kita tetap jaga. Tapi ada yang berubah, pelan-pelan, tanpa benar-benar kita sadari. Setelah sholat kita berdiri, melipat sajadah, melanjutkan hari. Dan kadang ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti sudah melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, tapi entah kenapa belum benar-benar merasa hadir di sana. Bukan hanya kita, banyak yang merasakannya. Di usia ini justru pertanyaan-pertanyaan seperti itu mulai muncul. Maka saya mulai berpikir, mungkin saya perlu berdoa lebih lama. Atau memilih kata-kata yang lebih baik, lebih fasih, lebih lengkap. Kalau lebih panjang mungkin lebih didengar. Kalau lebih rapi, mungkin lebih sampai. Tapi setiap kali doa selesai, masih ada sesuatu yang terasa menggantung. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Seperti sudah berbicara panjang, tapi tidak yakin apakah kata-kata itu benar-benar keluar dari dalam. Apakah selama ini saya berdoa atau hanya sedang mengucapkan kata-kata? Saya tidak bisa menjawabnya dengan mudah. Dan pertanyaan itu tidak pergi begitu saja. Kita tumbuh dengan keyakinan tertentu bahwa doa yang panjang itu lebih baik, bahwa semakin banyak yang diucapkan, semakin banyak yang didengar. Semakin teratur, semakin lengkap, semakin benar. Itu bukan sesuatu yang salah untuk dipercaya. Kita belajar dari orang tua, dari guru, dari kebiasaan yang sudah lama terbentuk. Tapi suatu hari, saya mulai memperhatikan sesuatu yang kecil. Bibir saya bergerak, tapi pikiran ada di tempat lain. Saya mengucapkan kata-kata yang sudah saya hafal sejak lama, tapi hati saya seolah sedang menunggu doa itu selesai. Bukan karena niat yang buruk, tapi karena kita sudah sangat terbiasa, hingga kadang melupakan untuk benar-benar hadir. Rutinitas yang kita jaga dengan bangga, tanpa sadar bisa membuat kita berjarak dari apa yang seharusnya kita rasakan. Bukan karena kita tidak sungguh-sungguh, tapi karena ukuran yang kita pakai mungkin perlu diperiksa kembali. Selama ini yang kita jaga, apakah panjangnya doa atau arahnya? Saya tidak bisa memastikan apa yang Allah dengar dan apa yang tidak. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Tapi kadang pikiran ini datang sendiri, pelan-pelan tanpa diundang. Bahwa mungkin yang paling penting bukan seberapa panjang kita berbicara, tapi seberapa jujur kita saat kata-kata itu keluar. Ada cerita yang pernah saya dengar dari percakapan yang sudah lama berlalu tentang seseorang yang duduk dalam diam setelah sholat. Ia tidak tahu harus mengucapkan apa. Jadi ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, aku tidak tahu harus berkata apa." Itu saja. Tidak ada doa yang panjang. Tidak ada rangkaian kalimat yang rapi dan indah. Hanya satu kalimat kecil yang keluar dari tempat yang paling dalam. Dan orang yang menceritakan kisah itu bilang, itulah saat ia merasa paling dekat. Saya tidak tahu apakah cerita itu benar dalam arti yang bisa dibuktikan. Tapi saya tahu bahwa ada sesuatu dalam kejujuran yang sederhana, yang terasa berbeda dari kata-kata yang sudah terlalu rapi. Mungkin Allah tidak menghitung berapa lama kita berdoa. Mungkin yang lebih penting adalah kemana hati kita mengarah saat itu. Saya tidak ingin mengklaim lebih dari yang saya tahu. Tapi pikiran itu terus ada dan tidak mudah pergi. Dan semakin saya pikirkan, semakin saya merasa bahwa selama ini mungkin saya terlalu sibuk menyusun kalimat dan kurang sibuk untuk benar-benar duduk dalam kejujuran. Apakah itu berarti doa yang panjang salah? Tidak. Tapi mungkin pertanyaannya memang bukan soal panjang atau pendek. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh ada di sana? Ikhlas bukan sesuatu yang bisa diukur dari luar. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali yang merasakannya sendiri.
Dan itu yang membuatnya berbeda dari hal-hal lain yang bisa kita latih. Tapi saya rasa ada tanda-tandanya meski samar. Ketika kita selesai berdoa dan ada rasa yang sedikit lebih ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena kita merasa sudah benar-benar berbicara. Ketika kita mengucapkan satu kalimat saja, tapi seluruh perhatian ada di sana. Ketika kita duduk dalam diam, dan diam itu terasa cukup. Mungkin ikhlas itu bukan soal banyak atau sedikit. Mungkin ia tentang arah, kemana hati kita menghadap saat mulut kita bergerak. Dan di usia seperti ini, kita sudah cukup lama hidup untuk mulai merasakan perbedaan itu. Bukan dengan cara yang besar atau dramatis, tapi dalam hal-hal kecil. Saat kita berhenti sejenak sebelum mulai berdoa. Saat kita memilih satu kata yang benar-benar kita maksud. Saat kita tidak terburu-buru untuk segera selesai. Hari ini saya selesai berdoa lebih cepat dari biasanya. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Saya tidak mengucapkan banyak hal. Tidak ada kalimat yang panjang. Tidak ada susunan kata yang istimewa. Tapi saya benar-benar ada di sana. Setidaknya saya merasakannya begitu. Saya tidak tahu apakah itu cukup. Saya tidak bisa memastikan. Tapi ada sesuatu yang terasa lebih jujur dari sebelumnya. Dan kejujuran itu, sekecil apapun, terasa lebih nyata dari doa-doa panjang yang saya baca. Sambil pikiran saya ada di tempat lain. Kita sudah melewati banyak tahun. Banyak sholat. Banyak doa, banyak malam yang kita habiskan dalam kata-kata. Dan mungkin itu semua tidak sia-sia. Tapi mungkin ada bagian kecil dari perjalanan itu yang bisa kita jalani dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan dengan mengurangi, bukan dengan mengubah semua yang sudah ada. Hanya dengan berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri sebelum mulai. Apakah saya benar-benar hadir di sini? Saya tidak punya jawabannya. Dan mungkin jawaban itu memang bukan milik saya untuk diberikan. Yang saya tahu, ada pertanyaan yang sejak tadi terus duduk di sini bersama saya. Dan pertanyaan itu sederhana saja. Ketika Allah mendengarkan kita berdoa hari ini, apa yang sebenarnya Dia dengar?